Di episode sebelumnya kita sama-sama menyaksikan bahwa Kinan berhasil menjebak Aris dan Lydia untuk makan malam bertiga. Pada saat itu Aris sangat terkejut dengan keberadaan Lydia, dan menanyakan kepada Lydia sedang apa. Dia di sini. Dan saat itu juga Kinan datang menghampiri Aris dan Lydia. Aris bertanya kepada Kinan, apa maksud semua ini? Ini tidak lucu Kinan. Kemudian Kinan mempersilahkan Aris dan Lydia duduk. Lydia bertanya kepada Kinan apa maksudnya ini Mbah. Tetapi Kinan mempersilahkan kembali Aris dan Lydia untuk duduk. Kemudian Kinan menjelaskan bahwa tujuannya menemui atau menjebak Aris dan Lydia adalah untuk memberitahu bahwa Kinan sudah cukup mempunyai bukti perselingkuhan Aris dan Lydia, dan Kinan merasa bahwa bukti-bukti tersebut cukup untuk membuat pelaporan ke polisi sebagai tindak pidana perselingkuhan. Bukan hanya Aris yang akan terseret masuk ke dalam penjara tetapi selingkuhannya Lydia juga akan dipenjara. Kinan menyebut Aris dan Lydia adalah dua orang yang sukses, tetapi terlibat dalam kasus perselingkuhan. Aris sebagai pembisnis yang sukses dan memiliki anak istri yang sangat menyayanginya, sementara Lydia seorang psikolog yang sukses. Apa kata orang nanti jika mengetahui hal ini? Aris akan dianggap laki-laki kurang ajar, tidak tahu malu dan pengecut. Sementara jika Lydia, bagaimana perasaan orang tuamu jika mengetahui anaknya yang mereka bangga-banggakan malah terlibat kasus perselingkuhan dengan suami orang? Sontak Aris menyuruh Kinan untuk berhenti membicarakan hal tersebut tapi Kinan tidak menghiraukannya. Aris dan Lydia selingkuh berani tetapi menghadapi permasalahan seperti ini ciut nyalinya. Lantas Kinan langsung pergi dan memberitahu kepada Aris dan Lydia untuk menikmati makan malam mereka. Aris menyusul Kinan dan berkata kepada Kinan untuk tidak berbuat macam-macam. Aris kembali duduk namun dengan keadaan marah dan memukul meja. Keesokan harinya di kantor Lola, Aris dipersilahkan masuk ke ruangan Lola. Lola adalah pengacara yang ditunjuk Kinan untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi. Aris marah dan menolak untuk mendengarkan penjelasan Lola. Aris merasa bahwa hal ini tidak perlu sampai ke ranah hukum pengadilan. Dan menyebut bahwa Kinan bisa bicara langsung kepadanya tanpa drama-drama seperti ini dan melalui Lola. Tapi Kinan tidak mau dan menyuruh Aris untuk mendengarkan Lola. Lola menjelaskan bahwa Aris bisa kena pasal 284 KUHP, dipenjara sekurang-kurangnya 9 bulan. Kinan memberikan dua opsi, yang pertama Kinan akan melaporkan ke polisi dan yang kedua akan dibatalkan dengan perjanjian Aris akan meninggalkan Lydia secara tertulis dan akan dinotariatkan. Jika Aris tidak mau meninggalkan Lydia maka Kinan akan lanjut ke opsi pertama untuk melaporkan Aris ke polisi. Aris meminta kepada Lola untuk menjelaskan masalah tersebut dengan menggunakan bahasa yang tidak formal karena mereka berteman. Dan Aris masih tidak mengerti apa yang terjadi sekarang. Kemudian Lola menjelaskan kembali kepada Aris bahwa Aris sekarang hanya mempunyai dua pilihan, maka pilihlah yang kerugiannya paling sedikit. Dalam kasus seperti ini yang salah sudah pasti akan kalah, hak asuh dan harta gono gini juga akan jatuh ke tangan Kinan. Serta Aris wajib memberi tunjangan yang besar kepada Kinan karena hal ini. Setelah itu Aris memperingatkan Kinan boleh melakukan apapun itu tapi Kinan tidak akan bisa memisahkan Aris dari anaknya Raya. Aris beranjak pergi dari kantor Lola. Di malam hari Aris pulang ke rumah Lydia. Lydia menanyakan apa yang terjadi kepada Aris. Aris bercerita kepada Lydia bahwa Kinan akan melaporkan dirinya dan Lydia. Lydia sontak terkejut dan menyebut Kinan jahat. Namun Aris justru membantah hal tersebut dan membela Kinan. Lydia mengaku sudah tidak sanggup lagi menghadapi permasalahan ini. Karena takut akan tentang masa depan dan karir Lydia. Aris pun berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut tanpa melibatkan Lydia. Dan menyuruh Lydia untuk tenang. Keesokan harinya Aris menemui teman-temannya untuk meminta bantuan atas permasalahannya. Kemudian dipertemukanlah Aris dengan seorang pengacara yang sudah terbiasa menangani masalah-masalah perselingkuhan. Pengacara mengatakan bahwa kerugian terbesar akan diterima Aris karena kesalahan dilakukan Aris tetapi kita akan melawan Kinan sehingga Aris tidak tenggelam dalam permasalahan ini sendiri. Pada malam harinya Raya menanyakan kenapa ayahnya Aris tak kunjung pulang.
Kinan berdalih bahwa Aris sedang memiliki pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan di kantor sehingga tidak bisa pulang dulu. Kemudian Kinan menyarankan Raya untuk video call dengan ayahnya. Di penghujung menutup video call tiba-tiba Lydia memanggil Raya. Sontak Raya kebingungan kenapa ayahnya bersama Miss Lydia. Kinan langsung mengambil HP di tangan Raya dan berdalih bahwa itu bukan Miss Lydia melainkan teman kantor ayahnya. Aris marah karena perbuatan Lydia, karena Aris merasa ini bukan waktu yang tepat. Aris menyuruh Lydia untuk lebih bersabar sedikit lagi. Keesokan harinya Aris bersama pengacaranya menemui Kinan dan Lola. Di situ pengacara Aris membantah semua bukti-bukti yang telah diajukan Kinan dan Lola. Pengacara Aris menyatakan bahwa bukti-bukti yang dimiliki Kinan dan Lola tidaklah cukup untuk membuktikan perselingkuhan Aris dan Lydia.